Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tito Iskandar. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan salah satu kisah seorang pencuri ataupun seorang penuntut ilmu kejawen yang menjadi salah satu ajengan yang berpengaruh di Pulau Jawa, bahkan terkenal sampai seluruh Nusantara. Sebelum saya mengisahkan kisah ini atau menceritakan sejarah yang sudah ada di Pulau Jawa ini, saya akan menyapa dulu para subscriber Kabar Teratas dimanapun kalian berada. Dan yang belum subscribe channel Kabar Teratas, silakan kalian subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua dapat update video kami terbaru. Seperti ini kisahnya kawan-kawan, di mana terlahirlah seorang pemuda dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang keluarga kurang mampu. Beliau menuntut ilmu kejawen dan ilmu kanuragan. Beberapa ilmu pun dia kuasai dikarenakan dia sangat pintar dan rajin menuntut ilmu-ilmu yang dia pelajari, sehingga tidak heran dia memiliki atau menguasai beberapa ilmu yang sangat sakti. Salah satunya ilmu rawa rontek ataupun ilmu kekebalan, ilmu tidak panas bila terkena api, bisa berjalan di atas air, bisa tenggelam, bisa berjalan juga di atas air kawan-kawan. Nah, maka orang-orang pun menjulukinya orang yang sangat sakti mandraguna. Tidak sedikit orang yang kagum dan menakutinya. Bahkan tidak ada orang yang berani untuk bikin dia tersinggung, dikarenakan dia adalah orang yang sakti mandraguna. Tidak ada orang yang berani untuk mengusik dan mengganggu dia apapun yang dia lakukan. Dari situlah dia mencari nafkah ataupun mempunyai satu kesibukan untuk mencuri barang orang lain, seperti hewan-hewan ternak dan harta-harta orang-orang yang terlihat mampu tetapi kikir. Walaupun demikian, dia itu pada dasarnya orang yang sangat baik. Hasil curiannya tidak dia nikmati sendirian, melainkan dia membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Waktu demi waktu dia lalui dan dilakukan seperti itu dan seperti itu saja. Mencuri barang orang lain, mencuri hewan-hewan ternak, itu pun dia mencuri pun kepada orang-orang yang terlihat mampu. Dan hasil curiannya seperti biasa dibagi-bagikan kepada warga yang kurang mampu, dikarenakan dia teringat di masa lalunya. Singkat cerita, dia bertemu dengan salah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Bisa dibilang gadis ini adalah kembang desa kawan-kawan. Dia pun tertarik dan terpana hatinya kepada si gadis tersebut. Dia pun mempunyai niatan untuk menikahi gadis itu. Hari demi hari dia mendekati si gadis pujaan hatinya, sehingga si gadis pun mulai merasakan kasih dan sayangnya si pencuri ini, sehingga dia pun mau diajak menikah oleh seorang pencuri yang sakti mandraguna. Dia pun menjalani waktu ataupun menikmati hasil-hasil curiannya dengan istrinya. Istrinya pun tidak melarang profesi si suami untuk mencuri kepada orang-orang yang sangat mampu atau terlihat agak mampu. Tahun demi tahun mereka lalui, sehingga si pencuri ini pun mencuri di salah satu daerah, di mana daerah ini daerah Indramayu.
Nah, dia mencuri 2 ekor kerbau, kawan-kawan. Tidak hal yang sangat sulit ya bagi dia untuk mencuri 2 ekor kerbau, dikarenakan dia ini orang yang sakti mandraguna. Dia pun membawa 2 ekor kerbau langsung menyeberangi sungai yang begitu besar. Dengan mudahnya dia menyeberangi sungai tersebut. Namun si pemilik kerbau menyadari bahwa kerbaunya sudah hilang di kandangnya. Tidak jauh dari situ terdapatlah salah satu pesantren yang lumayan santrinya banyak dan dimiliki oleh ajengan yang baik dan bijaksana. Si pemilik kerbau pun melaporkan kejadiannya kepada Pak Kiai pemilik pesantren tersebut. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan pesantrennya ataupun Pak Kiainya ataupun si ajengan yang sakti mandraguna ini yang berawal dari seorang pencuri, ajengan yang mempunyai masa lalu kelam dikarenakan untuk profesi, kawan-kawan. Kembali lagi kepada ceritanya. Sesudah si pemilik kerbau pun mengutarakan kejadian yang dialaminya kepada Pak Kiai pemilik pesantren, Pak Kiai pun memejamkan kedua matanya. Lalu Pak Kiai membuka kedua matanya kembali dan menyuruh para santrinya untuk mengejar si pencuri ke arah utara. Bukan hanya itu, sebelum para santrinya berangkat untuk mengejar si pencuri ini, Pak Kiai memberikan suatu pedoman ataupun maunah-maunahnya Pak Kiai ini kepada para santri-santri yang mau mengejar si pencuri ini. Mungkin Pak Kiai ini tahu bahwa orang yang akan dikejar para santrinya ini orang yang sakti mandraguna, tidak mempan oleh senjata tajam, bahkan ditembak pun tidak mempan, api pun tidak sanggup untuk melumat tubuhnya, kawan-kawan. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Karena Pak Kiai juga orang yang sakti, maka dari itu Pak Kiai ini mengetahui kesaktian si pencuri tersebut. Sehingga para santrinya dibekali oleh maunah-maunah ataupun jimat-jimat entah apa itu yang dikasihkan Pak Kiai kepada para santrinya, yang jelas untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ke situ ya para kawan-kawan ataupun subscriber kabar teratas. Lanjut kembali lagi kita ke ceritanya. Lalu para santri pun sesudah dikasih wejangan sama Pak Kiai ini, para santri pun beberapa santri mengejar si pencuri itu sesuai yang diarahkan oleh Pak Kiai menuju ke arah utara. Alangkah terkejutnya si para santri ini melihat si pencuri yang berada di seberang sungai yang lagi kebingungan. Entah apa yang bikin dia kebingungan. Nah, ini sesakti-saktinya orang tetap mempunyai titik lemahnya. Maka dari itu buat kita semua, terutama diri saya, janganlah berbuat sombong. Ternyata apa yang harus kita sombongkan, ya, apa yang kita punya ini tidak patut untuk kita sombongkan, kawan-kawan. Kembali lagi kepada ceritanya. Para santri pun mulai menyeberangi sungai dan menghampiri si pencuri tersebut yang lagi kebingungan dan memegang kedua kerbau. Para santri pun menanyai dengan sopan dan lembutnya, "Kenapakah Kisana ini berada seperti orang yang lagi kebingungan?" Lalu si pencuri ini pun menjawab, "Iya, saya bingung mencari jalan keluar. Dari tadi saya bingung di sini. Entah kemana lagi yang harus saya lakukan, karena saya sudah berputar-putar kembali lagi ke sini, berputar-putar kembali lagi ke sini." Lalu para santri pun menawarkan ke si pencuri, "Apakah Kisana ini mau keluar dari tempat ini?" Ujar para santri kepada si pencuri. Si pencuri pun dengan bahagia menjawab, "Tentu saja saya pengen keluar dari tempat ini," ujar si pencuri kepada para santri. Namun para santri mengajukan satu permintaan kepada si pencuri tersebut. "Baik, saya akan menunjukkan jalan keluar, tetapi Kisana harus mengikuti kami untuk menuju ke pesantren atau ke pondok pesantren kami," ujar para santri.
Si pencuri pun tidak berpikir panjang dikarenakan dia merasa bahwa dia orang yang sangat sakti. Bukan satu rintangan kalau hanya untuk menghadap ke pondok pesantren dalam hatinya si pencuri tersebut. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya kawan-kawan. Si pencuri pun menyetujuinya dan akhirnya para santri dan para teman-temannya membawa kedua ekor kerbau dan si pencuri tersebut ke pondok pesantren yang mereka tempati. Sesampainya para santri dan si pencuri ke pondok pesantren, alangkah terkejutnya si pencuri tersebut melihat orang-orang beramai-ramai memegang senjata-senjata yang mau gunakan menyiksa dia, entah apa yang akan dia lakukan. Si pencuri pun tidak takut sedikit pun dikarenakan dia merasa kalau dia ini orang yang sangat sakti. Bukan hal yang sangat berat bagi dia kalau mendapati seperti yang sekarang dia alami. Masyarakat pun atau warga pun semakin menggeludak hawa amarah dan emosinya melihat si pencuri dengan sombongnya berkata, "Jangan macam-macam lah kalian, jikalau kalian tidak ingin celaka denganku," ujar si pencuri itu. Warga pun semakin emosi, tetapi di tengah-tengah emosi para warga ini, Pak Kiai keluar dari pondok pesantren dan mengucapkan beberapa kata. "Jangan apa-apakan orang ini," ujar Pak Kiai. "Biar ini menjadi urusan saya," ujar Pak Kiai kepada masyarakat. Masyarakat pun sangat mengagumi sosok Pak Kiai dan tidak berani juga untuk membantah kata-kata Pak Kiai ini dikarenakan masyarakat tahu bahwa Pak Kiai ini adalah orang yang sangat adil dan bijaksana. Sesudah itu pun masyarakat menahan dan meredam hawa emosinya. Si pencuri pun dibawa masuk ke pondok pesantren bersama para santri dan si pemilik kerbau. Juga si kerbaunya pun diikat di luar pesantren. Sesudah itu si pemilik kerbau pun berkata, "Kita apakankah orang ini Pak Kiai? Tak perlu kita apa-apakan," ujar Pak Kiai. "Biarkan saja." Lalu si pencuri pun berkata, "Emang kamu mau ngapain saya?" kepada si pemilik kerbau. Lalu si pemilik kerbau pun menjawab, "Kalau saya terserah Pak Kiai," ujar si pemilik kerbau. Pak Kiai pun menjawab, "Ya sudah, sekarang kerbaumu sudah kembali. Ya sudah, urusi saja kerbaumu, bawalah ke kandangnya dan kamu pulang. Suruhlah para warga bubar, biarkanlah orang ini menjadi urusanku," ujar Pak Kiai kepada si pemilik kerbau. Si pemilik kerbau pun menuruti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Lalu si pemilik kerbau pun pamit kepada Pak Kiai dan membawa kedua ekor kerbaunya kembali pulang ke kandangnya dan tidak lupa menyuruh warga untuk bubar. Warga dan si pemilik kerbau pun sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Si pencuri pun dijamu dengan Pak Kiai dengan jamuan yang sangat istimewa, makanan yang enak-enak dan segala kebutuhannya yang dibutuhkan oleh si pencuri Pak Kiai penuhi. Si pencuri pun memakan makanan yang Pak Kiai suguhkan. Selesai makan, Pak Kiai pun bertanya, "Kenapakah kau mencuri milik orang lain?" Lalu si pencuri pun menjawab, "Ya emang ini sudah menjadi profesiku," ujar si pencuri. "Tidakkah kau berpikir kalau barangmu yang orang curi, apa yang akan kamu rasakan?" Si pencuri pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Dari dulu hingga sekarang, barangku tak ada yang berani mengganggu, jangankan mengambil." Dengan sombongnya si pencuri tersebut berkata kepada Pak Kiai, dan Pak Kiai pun hanya tersenyum. Pak Kiai pun berlalu begitu saja. Si pencuri pun seperti biasa dikasih makanan dan jamuan yang enak-enak. Di situ si pencuri berpikir, "Kenapa hati dan pikiranku sangat tenang? Baru pertama kali aku merasakan perihal seperti ini.
Di dalam hati si pencuri merasakan suatu hal yang sangat nyaman. Pak Kiai pun mendekati lagi dan mengajak ngobrol si pencuri tersebut. Tak terasa, hari demi hari, waktu demi waktu silih berganti. Si pencuri sudah 1 bulan diam di pondok pesantren tersebut. Si pencuri pun tidak menyadari bahwa dia sudah 1 bulan tinggal di pondok pesantren Pak Kiai ini. Entah apa yang dia pikirkan, yang jelas dia merasakan nyaman di tempat itu dan tenang tanpa ada beban pikiran apapun itu. Sesudah itu pun Pak Kiai menanyai, "Apakah kamu betah tinggal di sini?" Ujar Pak Kiai kepada si pencuri tersebut. Si pencuri pun tidak berpikir panjang, dia mengutarakan apa yang dia rasakan. "Iya Pak Kiai, saya betah. Hati saya nyaman, pikiran saya tenang," ujar si pencuri kepada Pak Kiai. Pak Kiai pun tersenyum. "Apakah kamu ingin belajar ilmu agama dan berada di jalan yang benar, yang di jalan di mana Allah meridhoi?" ujar Pak Kiai kepada si pencuri. Si pencuri pun merasa bahwa dia ingin belajar agama dan ingin berada di jalan yang Allah ridhoi. Seketika si pencuri pun mengiyakan, "Iya Pak Kiai, saya ingin belajar agama dan saya ingin berada di jalan di mana jalan yang Allah ridhoi," ujar si pencuri. Alhamdulillah, kedua tangan Pak Kiai terbuka lebar dan mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada sang pencuri ini. Sesudah itu, si pencuri terlihat agak gelisah setelah mengutarakan niatannya. Seketika Pak Kiai pun bertanya kembali, "Ada apakah kau begitu gelisah?" "Maaf Pak Kiai, saya agak sedikit mempunyai beban pikiran," ujar si pencuri kepada Pak Kiai. "Beban pikiran apakah itu? Apakah ada yang mengganjal dalam pikiranmu tentang pembelajaran agama dan ingin berada di jalan Allah yang Allah ridhoi?" "Bukan itu Pak Kiai. Kalau ingin belajar di jalan Allah, saya yakin. Ingin belajar agama, saya benar-benar yakin," ujar si pencuri kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai pun bertanya kembali, "Lantas apa yang ada di dalam pikiranmu sehingga kamu gelisah seperti itu?" "Maaf Pak Kiai, saya sudah mempunyai seorang istri di kampung halaman saya. Apakah boleh saya mengajak istri saya untuk bersama-sama menuntut ilmu agama dan berada di jalan Allah yang Allah ridhoi?" ujar si pencuri kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai pun untuk yang kedua kalinya membuka kedua tangannya dan mengucap, "Allahu Akbar, Alhamdulillah." Pak Kiai pun merasa gembira dan bahagia, di mana seorang pencuri yang sangat sakti mandraguna ingin belajar ilmu agama dan mengajak keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak Kiai pun memperbolehkan dengan senang dan gembira. Si pencuri pun merasa lega dan bahagia. Sejak itu pun si pencuri berpikir, "Sudah Pak Kiai, sekarang saja saya menjemput istri saya ke kampung halaman untuk menuju ke sini dan belajar agama bareng-bareng," ujar si pencuri kepada Pak Kiai. "Ya, kalau memang itu keinginanmu, silakan saja," ujar Pak Kiai. "Tapi tunggu sebentar, ada yang mau aku siapkan untuk kamu bawa." Si pencuri pun hanya bisa menunggu. Lalu Pak Kiai menyuruh para santrinya untuk menyiapkan segala sesuatu yang si pencuri butuhkan. Seperti dibekali pencuri ini
seperti beras, bahan-bahan pokok, dan sejumlah uang. Si pencuri pun semakin yakin bahwa belajar agama itu suatu hal yang sangat baik, karena baru sekarang dia rasakan kebaikan-kebaikan orang yang memiliki ilmu agama dan orang-orang yang berada di jalan Allah yang Allah ridhoi. Begitu bahagia dan gembiranya si pencuri ini, semakin yakin di dalam hatinya kalau dia betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk belajar agama. Singkat cerita, si pencuri pun menjemput istrinya ke kampung halamannya. Sampailah dia ke rumahnya dan dia bertemu dengan istri tercintanya. Si istri pun tidak basa-basi lagi, langsung menanyakan, "Manakah hasil curianmu?" Pantaskah seorang istri bicara ketika seorang suami datang? Suatu contoh, kita habis bekerja jauh, terus istri kita bilang, "Mana uang gajimu?" Bukan keadaan kita yang dia tanyakan, tetapi uang yang kita hasilkan. Subhanallah. Apakah itu satu hal yang sangat baik? Kalian sendiri yang bisa menyimpulkan. Kembali lagi kawan-kawan ke ceritanya. Lalu si suami ini pun menjawab, "Maafkan aku, Dek. Aku tertangkap. Tapi aku dibawa ke pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga yang selama ini belum aku pelajari," ujar si pencuri. Lalu si istri pun bertanya, "Barang apakah yang kau bawa itu?" "Nah, inilah yang dikasih oleh Pak Kiai untuk kita." "Coba aku lihat," ujar seorang istri kepada suami. Si istri pun melihat barang bawaan si suami itu. Si istri pun senang karena setidaknya suaminya membawa beberapa bahan-bahan pokok dan makanan-makanan, dan ada sejumlah uang. Si istri pun tidak banyak bertanya kembali, dia pun langsung buru-buru ke dapur dan menyiapkan makanan. Si suami dan si istri ini pun makan bersama. Sesudah makan, si suami mengutarakan niatannya, "Dek, apakah kamu mau belajar agama dan menuntut ilmu agama supaya kita berada di jalan Allah yang Allah ridhoi?" ujar si pencuri yang sakti mandraguna kepada istrinya. Alangkah terkejutnya si suami ini yang sudah mempunyai etikat dan niatan yang sangat baik, ditolak mentah-mentah oleh istrinya. "Maaf bang, daripada saya ikut abang belajar agama, lebih baik saya mati berdiri," ujar seorang istri kepada suaminya, kawan-kawan. Lalu si pencuri sakti ini pun karena sudah dikasih wejangan dan sudah 1 bulan belajar keindahan Islam ataupun keindahan agama, dia berusaha untuk tenang dan sabar. Dia pun tidak mengambil resiko dan tidak gegabah untuk mengucapkan segala sesuatunya. Dia hanya terdiam di dalam pikirannya. Dia perlu menanyakan ini kepada Pak Kiai. Keesokan hari pun tiba dan si pencuri ini pun bergegas kembali ke pesantren, di mana pesantren itu pesantren milik Pak Kiai yang dia waktu dulu ditahan di situ selama 1 bulan. Sesampainya dia ke pesantren, dia langsung menemui Pak Kiai. "Maaf Pak Kiai, saya tidak berhasil membawa istri saya kemari, dikarenakan istri saya menolak untuk diajak belajar agama di pondok pesantren ini. Apa yang saya harus lakukan?" ujar si pencuri sakti kepada Pak Kiai. Pak Kiai pun hanya tersenyum. Lalu Pak Kiai pun menyuruh suaminya untuk kembali mengajak yang kedua kalinya pada istri yang berada di kampung halaman seorang pencuri sakti ini.
Pak Kiai pun menyiapkan makanan, pakaian, uang, dan bahan-bahan pokok lebih banyak daripada yang pertama si pencuri bawa. Si pencuri pun membawa apa yang Pak Kiai kasih. Si pencuri pun kembali lagi ke rumahnya. Nah, sesudah sampai ke rumahnya, si suami ini kembali mengajak si istri untuk belajar agama dan berada di jalan yang Allah ridhoi. Apakah jawaban dari seorang istri pencuri sakti ini? Tunggu di episode yang akan datang. Mohon maaf, saya akan tutup dulu dikarenakan masih banyak yang harus dikerjakan. Jangan lupa saksikan episode 2-nya dan nantikan jawaban si istri pencuri sakti ini ketika diajak kembali ke pesantren di mana untuk belajar ilmu agama. Apakah mau atau tidak? Saksikan di episode 2 si pencuri sakti menjadi kiai ataupun pemuka agama yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Terima kasih, maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Di akhir acara saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.